Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Kalian pernah nggak merasa grogi atau kehabisan topik saat berbicara dengan seseorang yang kalian suka? Rasanya seperti ada jutaan hal yang ingin dibicarakan, tapi saat ketemu langsung mendadak otak menjadi blank. Nah, jangan khawatir. Di video kali ini kami akan berbagi 5 tips ngobrol dengan orang yang kita sukai, agar obrolan kalian jadi lebih seru dan gak membosankan. Semoga tips-tips ataupun cara ini bisa membantu kalian lebih percaya diri dan membuat percakapan mengalir dengan alami. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis ya, dan mari kita bahas setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, berbagi rekomendasi. Tips pertama yang boleh dicoba adalah dengan berbagi rekomendasi hal-hal favorit kalian. Ini bisa menjadi cara yang sangat menyenangkan untuk memulai percakapan dan membuat suasana lebih santai. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Aku baru menonton film keren nih, judulnya ini, ceritanya seru dan aktingnya luar biasa. Kamu harus coba untuk menonton." Kalau kamu ingin berbagi tentang musik, cobalah bilang, "Aku lagi suka banget sama lagu ini. Liriknya benar-benar menyentuh hati, dan melodi yang catchy bikin aku terus dengerin." Dengan berbagi rekomendasi seperti ini, kalian bisa membuka peluang untuk diskusi yang lebih dalam. Setelah kamu berbagi rekomendasi, tanyakan pendapat mereka. Misalnya, "Kamu pernah nonton film itu nggak? Gimana menurutmu? Atau apa ada lagu yang belakangan ini bikin kamu jatuh cinta?" Pertanyaan ini bisa menciptakan dialog yang lebih interaktif dan membuat mereka merasa dihargai. Selain itu, berbagi rekomendasi juga menunjukkan sisi diri kamu yang menarik dan antusias. Orang akan cenderung menyukai mereka yang memiliki minat dan hobi. Jadi ini bisa menjadi cara yang bagus untuk membuat dirimu lebih menonjol. Kalian juga bisa menemukan kesamaan dari rekomendasi tersebut. Jika mereka juga suka film atau musik yang sama, itu bisa jadi jembatan untuk mengatur pertemuan berikutnya, seperti menonton film bareng atau pergi ke suatu konser. Jadi jangan pernah ragu untuk berbagi hal-hal yang kamu cintai. Siapa tahu rekomendasi kecil ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat dan penuh keseruan. Yang kedua, bicara tentang passion. Tips kedua adalah membicarakan tentang passion atau hal-hal yang kalian berdua sukai. Misalnya, kamu bisa memulai dengan percakapan, "Apa sih hal yang paling kamu suka lakukan di waktu luang? Aku sendiri suka banget mendengarkan musik. Genre apa yang paling kamu suka?" Dengan cara ini, kalian bisa saling berdialog tentang jenis musik yang kalian nikmati. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman tentang konser yang pernah kalian hadiri atau lagu-lagu yang punya makna spesial bagi kalian. Kalau mereka menjawab bahwa mereka suka film, kamu bisa melanjutkan dengan bertanya, "Film terakhir apa yang kamu tonton dan kamu suka?" Dengan bertukar pendapat tentang film, kalian bisa menemukan kesamaan dan mungkin merekomendasikan film yang belum kalian tonton satu sama lain. Obrolan tentang passion ini juga bisa meluas ke hal-hal yang lainnya, seperti halnya makanan. Misalnya, kalau kamu bisa memilih satu makanan favorit seumur hidup, apa yang akan kamu pilih? Pertanyaan ini bisa mengarah pada diskusi tentang tempat makan favorit atau resep yang kalian suka. Membicarakan hal-hal yang kalian berdua cintai bukan hanya membuat obrolan menjadi lebih hidup, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih akrab. Dan ini semua menunjukkan bahwa kalian saling tertarik untuk mengenal satu sama lain dengan lebih mendalam. Yang ketiga, gunakan humor. Tips ketiga adalah menggunakan humor sebagai kunci untuk membuat percakapan lebih menyenangkan. Ceritakan lelucon ringan atau pengalaman lucu yang bisa membuat kalian berdua tersenyum. Tawa bisa memecah kebekuan dan membuat suasana menjadi lebih nyaman. Jadi jangan pernah ragu untuk berbagi pengalaman lucu atau mengenakan lelucon ringan yang sesuai dengan situasi. Contohnya, jika ada kesempatan, kamu bisa bilang, "Aku suka banget dengerin musik di kamar mandi, tapi suaraku itu fales. Mungkin bukan yang terbaik untuk acara karaoke." Namun ingat, untuk tidak berlebihan. Tidak semua orang memiliki selera humor yang sama. Jadi penting untuk membaca situasi dengan baik. Jika mereka merespon positif, kamu bisa melanjutkan dengan lebih banyak lelucon yang ringan. Menggunakan humor juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan sisi keceriaan dan kehangatan dalam dirimu. Itu akan membuat mereka merasa lebih nyaman dan ingin berada di sekitarmu. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu jadilah pendengar yang baik.
Dan ini sangatlah penting dalam setiap percakapan, terutama saat berbicara dengan seseorang yang kamu sukai. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan. Saat mereka berbagi cerita ataupun pengalaman, beri respon yang menunjukkan perhatianmu. Misalnya, kamu bisa mengangguk sambil mendengarkan atau memberikan komentar yang relevan, seperti, "Wah, itu menarik sekali ya. Bagaimana kamu bisa terlibat dalam hal itu?" Selain itu, tanyakan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Contohnya, "Oh, jadi itu alasan kamu suka. Apa ada pengalaman lain yang serupa?" Dengan cara ini, kamu tidak hanya menunjukkan minat, tetapi juga membuka peluang untuk diskusi yang lebih dalam. Jadilah aktif dalam percakapan, hindari mengganti topik terlalu cepat, atau hanya fokus pada apa yang ingin kamu sampaikan. Pendengar yang baik menciptakan ruang bagi lawan bicara untuk berbagi lebih banyak, dan ini akan membuat mereka merasa dihargai. Dan ingat, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Dengan menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dengan sepenuh hati, kamu bisa membangun koneksi yang lebih kuat. Mereka akan merasa lebih nyaman untuk terbuka, dan obrolan kalian pun bisa semakin seru. Yang kelima, berikan pujian yang tulus. Pujian kecil yang bermakna bisa menjadi cara yang efektif untuk membuat orang yang kamu sukai merasa dihargai dan lebih percaya diri. Ketika kamu mengakui hal-hal positif tentang diri mereka, itu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dan menghargai keunikan diri mereka. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Aku suka dengan caramu bercerita. Ceritamu selalu menarik dan bikin aku selalu penasaran." Atau jika mereka menyebutkan lagu atau artis favorit, kamu bisa menambahkan, "Kamu punya selera musik yang keren. Aku belum pernah dengar lagu itu sebelumnya, tapi setelah kamu sebut, aku jadi pengen ikut dengar." Pujian yang tulus seperti ini dapat menciptakan suasana yang positif dalam suatu percakapan. Selain itu, pujian juga bisa memberikan dorongan kepercayaan diri dan membuat mereka merasa lebih nyaman untuk berbagi lebih banyak. Namun, pastikan pujian yang kamu berikan adalah dengan tulus dan relevan. Jangan hanya memuji tanpa alasan yang jelas, karena hal itu bisa terasa tidak asli dan pasti merasa aneh. Ketika pujian datang dari hati, itu akan lebih berarti dan berdampak. Dengan memberikan pujian yang tulus, kamu tidak hanya membuat mereka merasa baik, tetapi juga memperkuat koneksi antara kalian berdua. Dan si dia akan lebih terbuka dan merasa lebih nyaman di dekatmu, menciptakan kesempatan untuk interaksi yang lebih menyenangkan di masa depan. Baiklah, itu dia 5 cara ataupun tips ngobrol dengan orang yang kita sukai agar obrolan kalian jadi lebih seru dan menyenangkan. Dan ingat, yang terpenting adalah menjadi diri sendiri dan menikmati setiap momen percakapan. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Dan semoga cara ataupun tips ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian merasa lebih percaya diri saat berbicara dengan orang yang kalian sukai. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman ngobrol kalian atau tips kalian yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.